Oke, jadi itulah gunanya kita hadir rutin dalam training ya, kita mengulang lagi apa yang ada dalam pikiran teman-teman, apa yang dalam pengalaman teman-teman, kita bisa belajar. Oke, nah ini manajemen fee 3,5%. Untuk apa dan untuk siapa? Sementara perusahaan sudah untung dari jual beli berapa nih? Kalau GAE 3% ya per unit ya. Nah, mari saya jelaskan. Oke, saya jelaskan ini tadi ada 2 pertanyaan nih sebenarnya Pak Asul nih. Saya jawab satu dulu. Untung perusahaan jual beli adalah 3%. Ini punya QM. Tapi ada yang beri bantuan modal. Inilah yang dapat 3,5% manajemen fee per tahun. Siapa yang beri bantuan modal ini? Bullion Bank. Nah, ini kita harus bisa bedakan. Perusahaan jual beli emas, untung 3%, wajar, malah murah. Kita juga untung beli dengan quantum metal. Kenapa? Kalau beli di toko, selisihnya 11%, Bapak Ibu. Dan tidak dapat bantuan modal untuk beli lebih banyak. Oke. Nah, ini aja dulu kita bandingin nih. Untung beli di QM atau untung beli di toko? Boleh respon ya? Di KM. QM. Ya, di QM. Oke, sekarang kita cerita yang 3,5%-nya gimana nih Pak? 3,5% ini muncullah manajemen fee karena kita ada bantuan modal untuk mendapatkan 9 kali lebih banyak emasnya. Nah, orang yang berikan modal 9 kali lebih banyak, dia berhak juga nggak dapat bagi untung di saat kita untung? Halo? Berhak, Pak. Berhak ya? Ya. Nah, ibaratnya kita kerjasama nih, kita ada bisnis bagus, ajak teman nih, saya kurang modal bantu dong 50 juta, nanti setelah untung kita bagi, saya bagi, ya boleh ya. Makanya tagihan-tagihan itu semua dihitung nanti pengembalian itu setelah pengembaliannya itu setelah kita jual. Nah, setelah jual baru kembalikan nih. Barulah kita kembalikan uang bantuan tadi tanpa ada tagihan cicilan tiap bulan, tanpa resiko lelang. Nah, ini. Jadi terjadi dulu jual beli Bapak Ibu. Maka terjadi perdagangan di situ. Terjadi jual beli, barulah uangnya kita kembalikan. Nah, itu. Kalau manajemen fee-nya dia ambil per tahun di awal itu sebenarnya untuk subsidi orang-orang kecil yang GAE 5 kan tidak ditagih manajemen fee Bapak Ibu. Nah, itu juga untuk bantu karena perusahaan kalau bantuin kita tapi dia tekor, dia bangkrut, ya nggak boleh juga kan. Si Bank Bullion Bank-nya kan juga boleh ambil untung kan. Supaya apa? Supaya dia bisa beroperasi juga. Jadi harus dua pihak Bapak Ibu. Karena banyak orang juga yang di luar sana nggak rela kalau ada manajemen fee. Ini kan penambahan nilai katanya. Nah, pertanyaannya, siapa yang bilang nggak boleh? Kan bantuannya tidak memberikan kita beban. Ya, kecuali kita dipaksa cicil, kalau nggak mampu cicil barang kita dilelang, barang kita dirampas paksa, nah itu baru nggak boleh. Ya kan? Bukan penambahan nilai ini selama akadnya sesuai disetujui dua belah pihak, sah-sah saja. Sementara ini 3,5% per tahun ini murah Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh bandingkan dengan bank yang ada di Indonesia, itu di atas 11% semua. Sistem yang ada di Indonesia di atas 11% semua per tahun, baik itu cicilan rumah, baik cicilan emas, apapun. Di atas 11%. Kita hanya 3,5% dan tidak ditagih cicilan. Jadi kenapa ada 3%? Itu untung perusahaan. Kenapa ada manajemen fee 3,5%? Ini adalah
manajemen fee untuk bullion bank karena bullion bank yang memberi bantuan 9 kali emasnya lebih banyak. Dari uang bullion bank inilah kita bisa punya emas 10 kali. Nah, ini. Bukan kuantum metal yang kasih tambahan 9 itu. Tapi ada pihak lain yang memang pihak ini mensupport kuantum metal, dan kuantum metal memberikan support itu ke kita sebagai distributornya Bapak Ibu. Kira-kira yang ini Pak Asrul bisa paham Pak? Bisa Pak Herman. Ya, oke. Kalau gitu saya lanjut pertanyaan yang di bawahnya ya. Pak Iya. Herman, Ya, tanya Pak, siap Pak Iron ya. manajemen fee itu tuh diakumulatif Pak ya. Misalnya setelah 1 tahun kita belum jual ini, Iya. masuk ke tahun kedua. Tahun kedua nanti berarti kita udah terbebani 7%. Enggak 7% Pak. Ya, ini biar jelas nih pertanyaan bagus juga. Kan dengan Bapak Ibu bertanya saya jadi paham yang mana yang belum dimengerti kan. Modal awal 250 ditambah 2.250, emasnya 2.500. Sampai sini paham ya, di BOP kita udah jelaskan. Nah, manajemen fee itu adalah 3,5% dari 2.250, yaitu 78,7 dolar per tahun. Tapi ini dibebankan harian. Berarti 78,7 dibagi 365 hari. Maka beban kita per hari hanya 0,21 dolar per hari. 21 sekian lah. Nah, kalau 2 digitnya 0,21. Jadi setiap hari maka kita dicas 0,21 nih. Nah, kalau setelah 1 tahun, maka 1 tahun tidak jual. Maka yang 78,7 habis. Tapi kalau atas 30 hari jual, maka bebannya hanya 30 kali 0,21, yaitu sekitar berapa ya ini? 6 dolar ya. Maka dapat pengembalian refund. Uang kita 78,7 dikurangi 6 dolar karena bebannya hanya 6 dolar, maka 72,7 dikembalikan. Ditambah nilai net cash out saat jual. Nah, misalnya modal 250 tadi, tapi saat jual nilainya 350 karena udah naik. Maka uang yang kita dapat 350 ditambah pengembalian manajemen fee yang 72,7. Maka kita terima 427, sekian. Nah, ini. Jadi dikembalikan. Nah, pertanyaannya kalau 1 tahun nih belum jual nih karena belum untung nih. Maka di tahun kedua tidak ditagih. Di tahun kedua kita tidak ditagih tapi tetap dihitung. Setiap hari kita ada minus 0,21. Nah, ini saya kasih contoh ya, ada satu tim saya yang memang sudah 1 tahun padahal sudah untung waktu itu, dia tetap nggak mau jual. Karena dia kepingin targetnya harga sekian baru saya ambil untung nih, baru saya jual. Sudah dibilang, tapi Bapak manajemen fee-nya jalan, nggak apa-apa, saya yakin masih bisa untung gede. Nah, ini keyakinan ya. Nah, ini saya liatin Bapak Ibu. Saya buka datanya. Oke, sampai detik ini masih untung. Ya. Ini udah 1 tahun. Dari mana tahu nih, lihat. 17 Mei 2022. Ini joinnya sama. Beda beberapa hari aja sama saya. Nih, 17 Mei 22. Udah 1 tahun, udah untung, udah. Tapi orangnya nggak mau jual Bapak Ibu. Sekarang pun dia jual masih untung 347 kurang 13. Ini bersih dia terima. Berarti masih bersih terima 334. Ya kan? Modalnya 250 tambah 78, 328.
masih untung sebenarnya. Dan kemarin ini sempat 400 lebih nggak mau jual karena maunya 500 lebih. Waktu itu manajemen fee itu masih tinggi. Bulan Februari itu udah sempat ini 400 lebih dan manajemen fee-nya masih ada plus, tapi belum mau jual. Ya nggak apa-apa, itu kan keputusan masing-masing, ya kan. Nah, tapi dari sini kita bisa belajar. Di sini minus $13, besok tambah lagi 0,2, berarti besok 13,3 gitu loh. Nah, seperti ini minusnya. Nanti dihitung baru ditagih ya pada saat jual, net cash out dikurangi ini. Tapi kalau ini plus, net cash out ditambah ini. Nah, itulah cara menghitungnya. Jadi ini udah 1 tahun lebih nggak mau jual, padahal udah profit. Ada juga orang yang begitu, Bapak Ibu. Jadi strategi tidak sama. Oke, sampai sini bisa paham ya tentang. Oke, Pak Herman. Apalagi Ya, kemarin itu kan ada rencana katanya manajemen fee itu mau sama Pak William ya. ya. Ada rencana mau dihapuskan atau gimana itu, Pak? Ya, Kan ada rencana dikurangi kalau bisa dihapuskan. Tapi itu karena apa? Nah, tapi saya rasa itu masih lama. Karena apa? Karena sekarang Quantum Metal pun sudah punya bullion bank sendiri di Australia. Dia sudah dapat perizinan di Australia sebagai bullion bank, Bapak Ibu. Dan Quantum Metal pun sudah punya tambang emas sendiri. Dia pemegang saham tambang emas PT Besra, Bapak Ibu. Besra itu milik siapa kita kurang tahu juga, tapi pemilik sahamnya udah boleh dibilang di atas 7%, 70%, di atas 70% itu punya Quantum Metal. Jadi kalau ibaratnya dari ujung ke ujung, dari pangkal sampai ke atas udah punya Quantum Metal, tentu Quantum Metal bisa beri keringanan lagi buat kita. Tapi itu butuh proses ya. Kapan sampai di Indonesia saya nggak tahu ya itu. Tapi ya mudah-mudahan kalau itu terlaksana ya alhamdulillah lebih baik lagi, lebih dahsyat lagi program kita, betul nggak? betul, Pak Herman. Jadi perusahaan nggak ambil lagi fee dari bantuan modal, tapi memang karena dapat untung pada saat dia jual emas karena dia juga pemegang saham dari pertambangan, ya oke. Dapat untung lagi dari jual beli, jadi udah untung dari tambang, ya udahlah yang bantuan modal nggak usah hitung lagi deh. Nah, kan bisa jadi ya, harapan kita kalau begitu ya lebih dahsyat lagi bagi orang yang memahami. Tapi dari sisi lain kalau orang nggak memahami malah dibilang nggak masuk akal, masa iya bank kasih bantuan nggak dapat untung. Serba salah juga kadang-kadang, ya kan. Ya, tapi mari kita lihat, kita belum bisa membahas itu karena itu prosesnya mungkin masih agak lama ya. Cuma Datuk Lim sudah punya pemikiran sampai ke sana, Bapak Ibu. Bagaimana pokoknya member ini harus sukses bersama Quantum Metal karena itu cita-citanya. Ya, dia ingin melihat sebelum dia pensiun atau sampai akhir hayatnya dia ingin melihat banyak orang sukses bersama Quantum Metal. Oke, kemudian kenapa beda-beda nilai keuntungan GSA, GAE 5 dan GAE 10? Nah, ini pertanyaan Pak Asrul yang kedua ya. GSA ini tidak ada bantuan modal ya, yang ada dikonversikan, tapi disisakan 15%. Dari GSA untung perusahaan 7%. Karena di market selisih atau di toko ya, itu 11%. Artinya Quantum Metal sudah untung di sini Bapak Ibu. Tapi kenapa 7%? Kenapa nggak samakan dengan 3% saja? Karena perusahaan juga bagi keuntungan untuk kita yang memasarkan. Kalau cuma 3% sama dengan GAE, nggak bisa lagi untuk bagi untung, ini udah terlalu kecil. Berapa mau dibagi untung? Ya kan? Tapi kalau 7%, dibagikan 4%-nya buat top leader ke bawah ya. Masih sisa untuk perusahaan 7%. 3%. Bisa dong untuk gaji karyawan, untuk bangun kantor,
untuk urus izin, nggak murah Bapak Ibu, ya. Nah, untuk gaji programmer, untuk jaga website banyak tanggungannya Bapak Ibu. Nah, diambil 3% saja, ya. Nah, nggak mungkin. Tapi kenapa GAE bisa 3%? Karena 3% per unit. Sementara kita beli 10 unit. Jadi untung perusahaan itu 3% kali 10 pada saat kita beli GAE 10 yaitu 30%. Makanya bisa bagi reward bonus sampai 20% untuk orang beli GAE 10. Nah, sampai sini paham? Paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Oke, Iya. bagaimana dengan GAE 5? Nah, GAE 5 bonusnya juga beda. GAE 5 keuntungan perusahaan 4% Bapak Ibu, bukan 3%. Bantuan modalnya 4 kali, bukan 9 kali seperti GAE 10. Oke. Jadi kalau kita GAE 5 otomatis beli 5 unit. Jadi kalau perusahaan untung 4% per unit kali 5, maka saat terjadi pembelian GAE 5 perusahaan dapat untung 20%. Oke, nah dibagikan tuh reward untuk marketingnya. Nggak sampai 20% pastinya. Ya kan, nanti lihat di tabelnya marketing plan. Nah, inilah kenapa berbeda-beda. Dan otomatis nilai bonus plan-nya juga berbeda. Oke, sampai sini Pak Asrul terjawab? Terjawab, Pak Herman. Thank you, Pak. Oke, alhamdulillah kalau terjawab semua. Oke, ada lain yang ingin bertanya? Boleh buka lagi 3 orang pertanyaan. Sebelum kita coba lanjut. Ini 3 pertanyaan ini aja udah hampir udah 1 jam loh jawab 3 pertanyaan. Saya Pak Herman. Ya, Hmm. Pak Wawan ya. Kalau kita misalnya tadi ke masalah yang GAE Pak ya, GAE. Kalau Ya. misalnya kita beli 1 unit, apakah itu udah otomatis kita dapat bantuan dari perusahaan atau melalui pengajuan? Seperti apa tuh? Ya. Intinya GAE ini otomatis Pak. otomatis ya. Otomatis. Kalau beli 1 unit itu otomatis kita dapat bantuan yang 1 unitnya lagi gitu ya. Mau 1 unit, mau 10 unit, karena di saat kita klik di sini, waktu mau beli kan kita klik nih menu GAE nih. Ini klik purchase GAE. Ada pilihan mau GAE 10 atau GAE 5. Kalau GAE 10 ya otomatis 10 kali, GAE 5 otomatis 5 kali. Jadi kita tinggal klik mau GAE berapa. Nah, tinggal masukkan berapa unit. 1 unit, tinggal klik 1 unit. Metode pembayaran pakai apa? Pakai BTP, online banking ya. Tinggal submit aja udah. Nanti muncul rekening banknya. Ini seperti ini saya contohkan. Kita klik dulu konfirmasi. Kalau mau tanya akadnya, ini semua ada surat akadnya, bisa di-download. Ada penjelasannya. Nah, nanti kita tinggal konfirmasi. Nah, kita pilih banknya, Indonesia Banking, Internet Banking boleh ya. Nah, bank tujuannya mau mana? Ini bank perusahaan ya. Perusahaan punya rekening, ada di BNI, ada di CIMB, ada di Permata, BI, ada Mandiri. Misalnya kita pilih BNI, nah kita klik nih BNI. Nah, bank tujuannya bank transfer bebas dari bank apa aja nggak apa-apa. Kita proses. Nah, nanti muncul nomor rekeningnya. Nah, ini langsung masuk ke website payment gateway milik bank. Nah, muncullah nomor rekening ini. Nah, kita tujukan ke bank BNI. Nilainya segini, masuk. Ini 1 unit. Jadi 250 tambah manajemen fee 1 tahun. Nah, otomatis nanti keluar sertifikatnya 10 kali, Pak. Udah ditambahkan otomatis. Gitu ya. Seperti itu. Oke, pertanyaan lain. Silakan, ada yang mau bertanya? Pak Herman? Ya, silakan. Ya, saya bertanya lagi, Pak Herman. Silakan. Oke, kalau untuk Quantum Metal, biaya adminnya nggak ada ya, Pak ya? Nggak ada, Pak. Karena Oh, itu ya, Pak, tadi. ya? Karena itu tadi perusahaan sudah dapatkan 3% keuntungan, 7% ke GSA, yaitu
udah free biaya admin dah. Oke. Kalau untuk batas usia masuk, orang mau bergabung di sini, untuk ngambil katakanlah produk GAE atau ya GAE aja dulu Pak. Itu Ya. ada batas usia masuk nggak? Karena saya lihat untuk yang Bank BSI itu ada usia masuk. Batas maksimum 70 tahun untuk pensiunan dan 60 tahun untuk profesional atau wira swasta. Nah, kalau kita ada batas usia masuk nggak Pak? Kalau kita nggak ada batas usia. Nggak ada ya? Ya, karena yang pertama syarat minimal 17 tahun punya KTP. Oke. Itu syarat. Tapi ke atasnya misalnya umur udah 80 masih mau beli, boleh. Kenapa? Karena kita kan nggak ada tagihan cicilan, Pak. Sementara kalau bank, kenapa dia membatasi umur? Karena dia mempertimbangkan orang ini sanggup cicil nggak nih? Nah, makanya kalau dia udah nggak ada penghasilan, ya kan, umur sudah lanjut, ya bank nggak mau karena orangnya nggak bisa cicil. Oke. Oke, Pak Iman, thank you Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan satu lagi sebelum kita lanjut? Ini ada pertanyaan titipan nih Pak Herman. Silakan Pak Imam. Yang bisa membedakan antara introducer dan dealer Pak. Kalau dealer kan ada pack mas ordunya ya. Kalau yang introducer itu untuk mengetahuinya di mana itu Pak? Di profil ya Pak. Kalau dia sudah, saya buka satu akun yang masih introducer ya. Akun yang tadi ini juga masih introducer nih. Kita bisa cek di user settingnya. Kita boleh lihat di bawah. Edit profil. Oh, ini ada tulisan introducer di sini, Pak. Nah, ini. Jadi kalau dia belum introducer, belum ada nih tulisan introducer nih. Nah, kelihatan Pak di kanan atas ini. Halo, Pak Imam. Oh, iya. Nah, kalau introducer akan tulis introducer. Tapi kalau dia belum diklik, belum dipromosiin jadi introducer, nggak ada nih tulisan introducer ini. Masih kosong dia. Oke, tapi kalau dia ada naik dealer, dia naik konsultan, nah di sini di home ini udah ada tulisan dia sebagai konsultan dealer di sini. Di sebelah nama ini ada tanda kurung konsultan dealer. Ada nanti jabatan itu ada tertulis. Oke, pertanyaan lain? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya baru ngikut juga. Siap. Belum mengambil apa-apa karena masih menyimak. Iya. Cuman saya hanya ingin menanya. Iya. Kita supaya mendapatkan harga terbaik di Quantum Metal ini apa tersedia sistem pending order? Menu pending order itu rencananya ke depan akan di upgrade, websitenya akan ditambahkan Pak. Sekarang belum ada. Jadi sekarang kita aja yang monitor seminggu sekali atau sebulan sekali kita monitor, kita lihat di sini. Kalau rencananya beli di sini, ini bisa dihidupin alarmnya ini. Kalau TradingView ini bisa dihidupin alarm. Jadi harganya menyentuh ini alarmnya bunyi. Ya kan tidak selalu ya kalau notifikasi kalau kayak di HP atau di PC untuk TradingView kan kalau kita kan nyambung kemana-mana kayak seperti itu. Jadi kadang-kadang takut kelewat. Jadi biar ada momen-momen tertentu kita itu tidak terlewat oleh harganya itu tadi. Betul. Memang sudah diusulkan itu Pak. Mungkin 1-2 bulan lagi akan ada upgrade yang mengarah ke sana itu. Oh iya. Tapi kalau untuk pending penjualan ada. Sama Pak. Jadi sekaligus ada semuanya manual semuanya masih belum ada. Karena konsepnya kita ini kan
memang jual beli emas standar ya, jadi tidak seperti trading yang dibuat otomatis. Tetapi sudah kita usulkan agar itu dibuat dan sudah disetujui Pak, tinggal lagi memproses saja. Oke. Terima kasih Ya. Pak Herman. Artinya Ya. kalau seperti itu, kalau saya boleh minta wawasan dan mentor sekali dari Pak Herman, kalaupun ada harga-harga bagus, mungkin bisa sama Pak Herman di Zoom ataupun diberitakan di media sosial atau Ya, di grup. dalam grup selalu kita ada Boleh beli beritakan. sekarang nih, nah seperti itu. Ya, jadi di grup sering kita beritakan kondisi harga saat dia turun, kita kasih tahu, saat dia mulai naik kita kasih tahu, tetapi kita tidak berhak menyuruh beli atau menyuruh jual. Kenapa? Karena orang yang boleh, yang diizinkan memberi arahan beli dan jual itu harus punya sertifikat resmi sebagai konsultan keuangan, Pak. Ya. Nah, sementara saya nggak punya sertifikat itu, saya nggak berhak untuk bukan untuk menyuruh ya, tapi hanya mengerti kata Pak Herman tadi, ya ada market manapun atau ilmu dalam segi semacam di trading view itu menjamin 100%, ya seperti itu. Kalau hanya menganalisa saja yang ada. Ya, kalau ilmu kita akan sharing Pak dalam sesi-sesi training, apakah sesi training minggu depan atau 2 minggu lagi, saya boleh mengajarkan Bapak Ibu menganalisa market. Tapi ingat, analisa tidak pasti tepat. Analisa itu kan bersifat probabilitas ya. Hukum statistik rata-rata. Ada melesetnya sekian persen pasti. Nah, paling nanti saya hanya boleh mengajarkan ilmunya. Nah, Bapak Ibu bisa analisa sendiri dan bisa mengambil keputusan. Itu kira-kira. Paling itulah yang bisa saya bagikan. Oke. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi Pak Herman, satu lagi. Siap. Ini kalau kita kan saya member baru, tapi saya udah ngajak ada yang di member kita masuk, dia udah masuk member. Nah itu keuntungan buat kita itu seperti apa tuh Pak? Nah kalau keuntungan itu ada spesial trainingnya Pak, minggu yang lalu ada. Nah ada rekamannya, Bapak minta dulu kepada orang yang mengajak Pak, karena itu saya nggak bisa kupas hari ini di sini karena itu butuh waktu 1 jam lebih untuk jelasin Pak. Oh gitu. Jadi Bapak boleh minta rekamannya karena sudah pernah dijelasin dan ada rekamannya, minta kepada orang yang mengundang ya Pak ya. Oh baik. Karena lebih enak Bapak nonton tenang-tenang. Ada ketentuan itu nggak Pak? Ada ketentuan misalnya sekian orang baru ada profitnya, apa setiap orang dapat itu? Iya, ada peringkatnya Pak. Ada peringkatnya. Ada penjelasan lah yang membedakan kita dengan sistem MLM juga kita ada jelasin ya kan. Pokoknya penjelasannya cukup panjang Pak. Oke. Oke, ada pertanyaan lain atau saya lanjut dulu dengan topik PowerPoint? Lanjut Pak. Dulu teman. Ya? Lanjut dulu lah. Lanjut. Oke, nah hari ini dan saya pernah membahas juga pada training sebelumnya, tapi mungkin sebagian dari antara Bapak Ibu nggak hadir saat itu. Kita perlu menguasai skill menjawab pertanyaan. Jadi menjawab pertanyaan itu butuh keterampilan juga Bapak Ibu. Salah satu keterampilan yang Bapak Ibu harus pahami adalah menjawab pertanyaan ya dengan cara bertanya. Ya, cara menjawab itu lebih penting daripada jawabannya Bapak Ibu. Apabila kita menjawab cara jawabnya salah, hasilnya salah. Walaupun jawabannya benar, tapi caranya salah, hasilnya salah Bapak Ibu. Jadi jawab pertanyaan itu butuh skill, butuh cara. Nah, salah satu caranya adalah yang Bapak Ibu harus pahami adalah jawablah pertanyaan dengan pertanyaan.
Sama halnya seperti tadi, ya. Kita mau tanya kebutuhan orang, ya kita tanya. Nah, karena tadi saya bilang marketing yang jago, bukan yang jago bicara, tapi yang jago bertanya. Jadi kita harus punya skill jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Tujuannya untuk menghindari debat, Bapak Ibu. Karena kalau terjadi debat, maka kita udah gagal dalam mengajak orang, dalam prospek, ya. Nah, dan kita harus paham orang tidak akan mendebat dirinya sendiri. Tujuan kita bertanya adalah supaya dia menjawab. Biarkan prospek Bapak Ibu menjawab apa yang ingin Bapak Ibu jawab. Agar apa? Agar dia tidak mendebat. Agar dia tidak kontra. Karena dia tidak akan kontra dengan dirinya sendiri, kita pancing dia untuk jawab. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini. Contoh pertanyaan nih. Apakah ada OJK? Nah, biasanya kalau Bapak Ibu ditanya begini, bagi Bapak yang sudah paham peraturan, Bapak akan langsung jawab, oh tidak ada. Ini harus Bapepti. Nah, orang yang bertanya karena dia tidak paham, dia akan debat Bapak Ibu. Betul nggak? Karena dia nggak paham ini harus Bapepti. Bapak Ibu udah paham, Bapak Ibu bisa jawab ini harus Bapepti. Tetapi menurut dia ini harus OJK. Siapa bilang ini harus Bapepti? Nah, padahal jawaban kita udah benar nih. Jawaban kita udah benar, tapi menimbulkan perdebatan. Nah, artinya udah gagal kita kalau sudah debat. Dia mempertahankan dia yang benar, kita mempertahankan kita yang benar. Akhirnya tujuan semula kita adalah kepingin merangkul ajak kerjasama, yang ada kita debat. Yang ada kita saling mempertahankan kita yang benar, dia mempertahankan dia yang benar, Bapak Ibu. Jadi jangan langsung menjawab. Jawab dulu pertanyaan dengan pertanyaan. Nah, kalau dia tanya, ada OJK nggak? Jadi bagaimana Bapak Ibu jawabnya? Kasih pertanyaan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin mengarah ke Bapepti. Bapak Ibu bilang, bolehkah saya tunjukkan aturannya? Atau bolehkah Bapak menunjukkan aturan yang Bapak ketahui? Aturan yang tertulis, yang sesuai dengan undang-undang. Wah, saya nggak tahu nih, makanya saya tanya. Dia bilang, oke, kalau begitu bolehkah saya tunjukkan aturannya? Nah, boleh katanya kan. Barulah kita tunjukkan. Sekalian menunjukkan apakah ada izin resmi. Nah, kalau kita jawab ada, orang kan minta bukti. Jadi, supaya tidak berdebat, tunjukkanlah bukti. Bukti yang dia tidak akan mendebat kita, tapi kita hanya netral nih loh datanya. Silakan cek sendiri. Contoh, pada saat orang tanya OJK, saya nggak akan jawab, oh tidak perlu OJK, nggak. Saya hanya buka bukti saja. Nah, izin Bapepti tentang emas digital. Saya tanya Google, ya. Nah, dijawab oleh Google dari websitenya Bapepti sendiri. Nah, ini undang-undangnya. Di websitenya Bapepti loh ya, bukan saya yang buat nih aturan ini. Nah, kita minta aja teman kita baca. Ini loh, apa yang tertulis. Nah, ini ada latar belakangnya, ya, yang mana Otoritas Jasa Keuangan, peraturan ini muncul 15 Januari 2019, Otoritas Jasa Keuangan akan menyerahkan pengaturan aset kripto dan komoditi fisik emas digital kepada Bapepti. Ya kan? Kalau ada perusahaan yang sudah atau sedang mengajukan permohonan kepada OJK, dikembalikan kepada Bapepti sebagai otoritas atas jasa kedua topik tersebut. Jadi OJK akan mengarahkan siapapun perusahaan yang sudah mengajukan ke OJK untuk ke Bapepti. Jadi OJK yang ngomong di sini nih. Dan OJK sudah membuat tim kecil, ya, yang mana di dalam tim itu ada OJK, ada Bank Indonesia, ada Bapepti juga, ya, sebagai bagian koordinasi. Nah, jadi ada dasar hukumnya. Jadi kita jangan jawab dari mulut kita, tapi kita lihat ini loh dasar hukum. Jadi, apa nama itu? Yang sudah hasil semesteran kapan keluarnya? Halo?
Lo keluar. Oh, sorry, bukan sama kita. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Nah, kalau begini orangnya nggak akan debat kita, betul nggak? Karena yang sudah tertulis nih di lembaga resmi negara. Nah, tapi kalau kita tidak menunjukkan ini, kita langsung jawab, oh ini kan harusnya Bapepti. Nah, nggak bisa Bapak Ibu. Yang terjadi perdebatan. Kita wajib hindari perdebatan itu. Ya, nah ini. Apakah ada izin resmi? Ya ini adalah aturan izinnya. Silakan baca. Kita boleh tambahin lagi dari siaran pers Bapepti tentang emas digital. Ya, kita bisa klik, minta teman kita baca. Ya, bahasa dari siaran pers ini malah Kemendak ya menyatakan ini. Ya, Kemendak menjamin perdagangan fisik emas digital ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa dia bisa bilang aman dapat dipertanggungjawabkan? Bisa lihat di bagian bawah ini. Ya, bahwasa memang ada jaminan emas 10 kilo. Ya, ini ya. Setiap pedagang fisik emas digital yang akan melakukan transaksi jual beli emas digital wajib menempatkan sejumlah emas sebesar 10.000 gram atau 10 kilo. Ya, dan lebih lengkapnya lagi di dalam ini nih. Nah, di dalam ini ada nih lebih lengkap lagi nih. Selain 10 kilonya diminta modal awal sebesar 100 miliar. Ya, nah alhamdulillah 2 hari yang lalu kita udah Zoom sama Pak William ya. Ya, sama Pak William menyatakan perusahaan sudah melakukan serah terima modal awal 100 miliar dan emas 10 kilo, Bapak Ibu. Nah, bukti setoran emas 10 kilo kemarin ada ditunjukin. Nah, bisa cek di grup ada rekamannya, rekaman Zoom-nya ada ditampilkan oleh Pak William di saat itu. Karena ini belum boleh dipublish ya, makanya hanya ditampilkan di dalam Zoom aja ya. Nah, gitu. Jadi setoran modal 100 miliar ini kan statement bank ya, mutasi bank itu kan memang nggak boleh dibagikan Bapak Ibu. Ya karena itu ada pelanggaran yang membocorkan mutasi bank itu bisa ada pidana Bapak Ibu. Jadi memang dia nggak boleh untuk mensebarluaskan itu mutasi bank itu. Tapi nanti kalau Bapepti-nya udah keluar berarti udah pasti ada setoran modal awal yang sesuai dengan peraturan ini. Ya kita tunggu aja Bapepti-nya. Nggak lama lagi kok. Oke. Dan peraturan-peraturan jaminan modal awal dan jaminan emas ini bukan cuma di Indonesia Bapak Ibu, termasuk di semua negara, termasuk di Malaysia. Dari awal perusahaan QM berdiri 10 tahun yang lalu, itu juga kurang lebih ada modal awalnya sesuai dengan ketentuan negara tersebut yang kurang lebih sama, dan jaminan emasnya juga ada. Nah itu, makanya si pihak Kementerian Kemendak ini berani mengatakan ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berani menjamin karena jaminannya memang mereka pegang dan mereka awasi. Dan emas yang 10 kilo itu hanya boleh bergerak 2,5 kilo. Jadi apabila sudah terjual 2,5, harus ditambah jadi 10 kilo balik. Jadi sisa 7,5 harus ditambah jadi 10 kilo balik. Nggak bisa dijual sampai habis itu. Hanya boleh bergerak 2,5 kilo saja. Nah, jadi setara kasnya hanya 25% hanya boleh bergerak berkurang. Nah, ini aturan-aturan ini Bapak Ibu harus bisa menunjukkan ke teman-teman bagi yang nanya ini izin nggak, legal nggak ini, ada OJK nggak ini. Nah, tunjukkanlah sesuai data, bukan hanya ucapan. Oke, supaya orang. Nah, terus Bapak Ibu nanya balik nih. Kalau perusahaan kita sudah setor jaminan emas, sudah setor uang, ya berarti udah ada izin nggak nih? Perusahaan kita di Malaysia udah 10 tahun juga, udah setor 10 tahun yang lalu sampai sekarang, udah ada bank yang beli, berarti udah bisa dipercaya nggak itu? Nah, kita tanya balik Bapak Ibu, supaya prospek kita mikir. Setelah mikir dia jawab balik pertanyaan kita, oh iya bisa dipercaya kalau gitu ya. Nah, dia nggak akan debat lagi. Biarkanlah prospek Anda yang menjawab. Itu rahasianya Bapak Ibu. Nah kalau dia tanya, benar nggak nih ada fisiknya? Kan saya beli GAE 10, saya nggak ambil barangnya. Kan masih dipegang. Kalau ternyata fisiknya nggak ada gimana? Nah, gimana Bapak Ibu jawab?
balik bertanya lagi Bapak Ibu. Oke, kita mau jelasin masalah fisik. Oke. Perusahaan ini sudah dapat sertifikat syariah dari lembaga syariah misalnya. Nah, tidak akan mungkin dapat syariah kalau tidak ada fisik. Ada lembaga syariat, Tawafuk sudah berikan sertifikat patuh syariah. Ada lembaga syariah Aufi juga berikan sertifikat syariah. Kenapa bisa mereka berikan sertifikat? Karena mereka mengaudit, mereka berhak audit. Di Malaysia juga lembaga negara, Bank Negara Indonesia juga memeriksa dan mengaudit, ya, dan memeriksa fisiknya juga. Semua transaksi kita, baik fisik emasnya, baik berapa jumlah orderannya, itu lembaga negara periksa. Di Amerika ada Rakabah, lembaga syariah juga yang mengeluarkan sertifikat syariah. Oke, di Indonesia ada ICDX yang mencatat, nanti Bapepti juga yang mengaudit Bapak Ibu. Nah, kalau mereka masih belum percaya dengan lembaga itu, nah sekarang kita bermain logika saja. Nah, kita main logika umum aja nih. Oke, perusahaan ini sudah 10 tahun Bapak Ibu. Ya, dia tidak mengambil uang orang saat harga turun, tidak ada margin call, orang boleh nunggu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu lihat, jika banyak orang membeli di sini, ya ada yang beli di sini, 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 ada yang beli di sini. Tiba-tiba harga naik ke atas ini, harga tertinggi sebelumnya. Maka serentak saat itu seluruh dunia member QM melakukan penjualan di sini Bapak Ibu. Jual serentak, betul nggak? Orang akan jual serentak nggak? Semua orang yang di bawah udah untung nih, berlapis-lapis nih yang beli di bawah, sekarang harga naik di sini, semua jual nggak? Wow. Semua Jual. Ya, jual jual. serentak Bapak Ibu. Kalau tidak ada fisiknya, perusahaan mampu bayar nggak? Nggak. Pasti nggak mampu Bapak Ibu. Tapi karena memang ada fisik yang bisa dijual, maka tidak ada pembayaran yang macet. Tidak ada orang yang tidak terima pembayaran. Ya, nah itu. Sementara kalau turun, perusahaan nggak boleh ngambil uang orang. Tapi kalau naik, semua orang boleh jual serentak ambil untung. Dan ini terjadi tidak satu kali. Terjadi berkali-kali selama 10 tahun Bapak Ibu. Oh, penjualan serentak begini terjadi berpuluh-puluh kali selama 10 tahun. Nah, belum lagi yang beli di sini, ya kan? Nah, bank juga transaksinya nggak kecil-kecil Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat nih, ini tahun 2019 harga cuma 1.273. Sampai di sini Bapak Ibu. Agustus 2020, 1 tahun aja. Naiknya jauh sekali. Bapak Ibu boleh lihat dari sini, kita turunin nih. Ini beberapa hasil penelusuran dari web. Ini saya kecil ini. Seandainya ini nih 2019 Mei, dari sini ke sini jual 62% Bapak Ibu, dikali 10 620%. Kalau nggak ada fisiknya bangkrut ini perusahaan Bapak Ibu. Tapi perusahaan kita udah melalui berkali-kali hal-hal begini dan semua aman tentram pembayaran karena benar-benar 100% ada fisiknya. Kalau nggak ada fisiknya udah bangkrut. 1 kali pukul aja kayak gini udah bangkrut, langsung scam itu. Ini naik 62 kali 10 loh ya. 620% Bapak Ibu. Kebayang nggak tuh? Kalau nggak ada fisiknya. Di sini aja kita bisa menghitung secara logika. Ini bukan baru. Nah, tapi sudah terjadi berkali-kali kondisi begini. Bapak Ibu boleh cek bank Bapak Ibu. Bank kalau orang mau tarik serentak uangnya, nggak usahlah 100% nasabah. 20% aja nada dana uang nasabah itu mau ditarik. Perusahaannya, bank itu langsung tutup hari itu juga Bapak Ibu. Karena tidak ada uangnya. Uang itu di bank itu hanya 10% lebih yang ada. Nggak nyampe 15% pun. Jadi kalau ada masyarakat serentak mau tarik uang 20% saja bank tutup saat itu Bapak Ibu. Tapi kita sudah
melalui kondisi-kondisi harga tertinggi orang serentak jual semua. Dan perusahaan tetap bisa bayar. Kenapa? Karena memang 100% barangnya ada, fisiknya ada. Jadi tidak jadi masalah. Kapan aja Anda mau jual, perusahaan mah fine-fine saja. Malah perusahaan ikut senang kalau kita untung. Nah, inilah salah satu jawaban. Kita jawab semua by data. Jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Kira-kira kalau di sini semua orang serentak jual, perusahaan yang nggak ada fisik. Yang nggak ada fisik, mampu nggak membayar? Minta prospek kita jawab balik. Saat semua orang jual serentak di sini, mampukah perusahaan membayar kalau fisiknya tidak ada? Nah, menurut Bapak Ibu gimana? Perusahaan mampu bayar kalau fisik nggak ada? Di saat harga tertinggi semua orang mau jual? Out, Pak. Scam. Pasti Kalau scam. nggak dapat scam. Nah, kalau perusahaan ini mampu bayar, artinya ada fisik nggak? Ada. Nah, Ada. begitulah cara kita menjawab. Biarkan prospek barusan misalnya Bapak Ibu menjawab. Berarti seolah-olah barusan Bapak Ibu sebagai prospek yang bertanya, saya tanya balik, Bapak Ibu bilang, oh iya benar ada fisiknya. Udah terjawab sudah. Beginilah cara skill kita menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Ya, jadi jangan langsung berdebat, oh pasti ada fisiknya. Nah, sementara yang bertanya kan belum mengerti Bapak Ibu. Kalau kita hanya menjawab dengan lisan kita, yang terjadi debat. Beginilah salah satu teknik yang harus Bapak Ibu pelajari, cara meyakinkan orang lain. Sehebat apapun perusahaan, kalau kita tidak punya ilmu cara menyampaikan, hasilnya akan salah Bapak Ibu. Jadi wajar kalau yang baru-baru mengatakan susah ya di awal-awal ngajak orang. Ya susah tuh bukan karena di awal, susah karena ilmu kita belum nyampe, pengalaman kita belum ada. Maka itulah kita membuat sesi-sesi training supaya Bapak Ibu teredukasi, punya keahlian, punya skill yang tidak biasa-biasa saja. Jadi bukan hanya menguasai produk, bukan hanya menguasai marketing plan, kita juga menguasai skill-skill cara penyampaian, cara menjawab pertanyaan. Nah, mungkin akan ditanya lagi, kenapa QM mau beri bantuan modal 10 kali? Atau besok katanya ada 15 kali. Apa untungnya buat perusahaan? Nah, kita jawab. Perusahaan kan distributor. Distributor tugasnya menjual. Semakin banyak dia jual, semakin banyak nggak keuntungannya? Nah, kalau saya tanya ke Bapak Ibu begitu. Semakin banyak perusahaan jual, makin banyak nggak keuntungan perusahaan? Makin banyak. Makin banyak. Dengan berikan bantuan 10 kali, omsetnya jadi naik 10 kali nggak? Naik. Naik toh? Kalau tadi uang kita cuma $250 hanya mampu beli 1 unit. Dengan ada GAE 10, uang 250, belinya 10 unit sekarang dapat belinya. Padahal kita tetap modalnya hanya tetap 250, hanya tambah manajemen fee. Artinya omset perusahaan tambah besar nggak? Tambah. Omset tambah besar, untungnya tambah besar nggak? Halo? Kalau omset perusahaan tambah besar, untungnya jadi tambah besar nggak? Tambah besar, Pak. Kayak 3% menjadi kali 10 menjadi 30% untungnya sekarang. Padahal modal kita hanya 1 unit. Dimodali ditambah oleh Bullion Bank 9 lagi. Nah, inilah kehebatannya. Kalau begitu, QM ada untung nggak buat program bantuan modal? Ada, Pak. Ada untung. Nah, itu. Nah, prospek kita menjawab ada untung. Berarti dia sudah tahu kenapa perusahaan QM mau kasih bantu modal. Kalau 15 kali berarti omsetnya naik jadi 15 kali, betul nggak? Betul. Nah, sementara uang yang dipakai untuk jadi 15 kali itu uangnya Bullion Bank. Yang siap memang yang mensupport. Ada gangguan dikit, saya off dulu ya. Nah, ini. Jadi bertanya balik Bapak Ibu. Nah, ini satu lagi yang mungkin suka ditanyakan. Apakah jangka panjang GCA ini bisa untung? Ya. Karena kan kita dikenakan tiap tahun manajemen fee 3,5%.
Kalau 10 tahun, 3,5%-nya kali 10 dong. Masih bisa untung kah? Nah, kalau kita jawab, oh masih untung, orang nggak percaya, malah orang debat. Jadi, kasih data aja. Simple. Oke, mari kita lihat datanya. Menurut Bapak Ibu, per tahun harga emas naik kurang lebih berapa? Nah, kita tanya dulu. Waduh, saya nggak tahu juga katanya. Ah, kalau gitu coba kita lihat data ini. Ini data gold price. Ini bukan milik Quantum Metal. Nah, ini data real, ya, data transaksi. Nah, dunia nih, pergerakan harga emas. Kita dikenakan 3,5% dari uang yang kita ambil, dari yang 85%. Bukan dari nilai emas kita. Sementara pergerakan harga emas 1 tahun, di sini 14%. 5 tahun, di sini 64%. Berarti 64 bagi 5 kita rata-ratakan berapa? 12 sekian ya. Sementara beban per tahun ini 12. Sementara beban kita hanya 3,5%, bukan dari nilai emas, tapi hanya dari 3,5% dari yang 85% yang kita bawa. Masih lebih nggak nih kalau naik 12% emas kita, sementara beban kita hanya 3,5%, nggak nyampe 3,5%. Masih ada kelebihan nilai nggak? Bagaimana kalau 20%? Data menunjukkan sini 900% kenaikan, bagi 20 berarti per tahunnya 45%. Per tahun. Kalau kita bertahan 20 tahun. Sementara beban kita setahun hanya 3,5% kali 20. Nah, 3, sementara ini 45% per tahun. Sementara bebannya hanya 3,5, masih lebih 40%. Data yang berbicara. Sehingga ya kita bisa terhindar dari perdebatan Bapak Ibu. Jadi seni cara menjawab, skill cara menjawab tanya jawab ini Bapak Ibu perlu berlatih, perlu kuasai Bapak Ibu. Ya, supaya pada saat kita mengajak teman, menginformasikan, tidak terjadi perdebatan. Kadang-kadang sering nggak kita terpancing jadi debat, sama-sama ingin mempertahankan bahwa kita yang benar, yang bertanya juga nggak percaya, berdebat kan gitu. Nah, itu yang harus. Nah, kalau dia tanya apa resikonya di QM? Nah, Bapak Ibu boleh jawab apa resikonya? Ada yang mau jawab? Kalau sekarang saya prospek nih nanya, apa resikonya kalau saya masuk QM? Kalau untungnya kan tadi udah dijelasin. Sekarang saya mau tahu resikonya. Gimana Bapak Ibu menjawab? Menunggu aja, Pak. Nah, salah satu resikonya menunggu. Tapi kadang-kadang dibilang menunggu ya orang masih bingung ya. Menunggu harga emas naik lebih tepatnya ya. Nah, jadi kita tambahkan penjelasan. Resiko di QM kurang lebih sama dengan beli emas di toko. Karena QM juga jual emas. Hanya ditambah fasilitas GCA dan GAE. Tapi tetap konsepnya jual emas. Nah, saya boleh tanya balik ke Bapak Ibu. Apa resiko beli emas di toko? Ada nggak resikonya? Dimaling orang. Risiko dimaling orang. Anggaplah ada disimpan aman gitu loh. Kita bicara emasnya aman dulu. Ada nggak resiko ya? Ada Resikonya, resikonya dipotong harga Hanya lebih besar potongannya Pak. Potongan besar kalau kita jualnya belum naik kan? Iya. Nah, kurang lebih sama. Artinya kapan kenapa banyak orang di luar sana yang nggak dapat bantuan pun masih banyak yang mau beli emas. Kenapa? Harapan dia jangka panjang harga emas akan naik dibandingkan dia simpan uang kena inflasi. Nah, tapi ada juga orang yang beli emas karena ikut-ikutan, nggak ngerti ilmunya. Dia beli kata, beli emas untung, ada uang nih, beli aja. Baru 3 bulan dia mau jual, ternyata rugi. Karena nggak tahu, karena tujuan beli emas itu apa gitu. Orang-orang sukses, orang kaya tuh tujuan beli emas untuk menghindarkan inflasi Bapak Ibu. Karena emas itu adalah alat lindung nilai. Jadi kalau dia punya uang lebih banyak tuh, dia nggak mau simpan uang, dia simpan dalam bentuk aset, salah satunya emas. Nah, tapi kalau dia udah tahu GAE, dia akan beli GAE gila-gilaan Bapak Ibu. Nah, jadi resikonya sama dengan beli emas biasa, karena perusahaan kita jual emas.
baik GAE, baik GCA, risikonya ya sama, jual beli emas. Tetapi kita punya keunggulan, kita punya fasilitas percepatan profitnya. Ya, jadi risikonya nunggu harga emas naik. Nah, di tempat kita jelaskan bedanya. Nunggunya nggak lama-lama. Kalau GAE 10, tunggu harga naik 3%, udah balik modal. Sementara kalau di toko, tunggu harga emas naik 11%. Besok ada GAE 15, selisihnya hanya 2%, Bapak Ibu. GAE 15 itu selisihnya hanya 2%. Jadi harga naik 2%, kita udah cuan tuh. Nah, Ibu Novi yang tadi takut ngajak teman, kalau selisih udah 2%, selisih dikit, itu menurut saya mungkin akan lebih pede ngajak. Tapi ambil GAE 15, karena naik 2% udah balik modal, 3% udah boleh jual, udah untung dah. Nah, itu seperti itu. Oke, nah kalau ditanya apakah syariah, Bapak Ibu juga nggak boleh jawab langsung dengan lisan kita, oh ini pasti syariah. Orang akan debat, Bapak Ibu. Apa buktinya ini syariah? Nah, jadi jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Bagaimana cara kita nanya? Kita nanya balik. Kira-kira untuk menentukan syariah ini siapa yang lebih berhak? Kita boleh tanya, siapa yang lebih berhak menentukan sebuah perusahaan itu syariah atau tidak, sebuah sistem syariah atau tidak? Tentunya lembaga syariah yang berwenang, yang memeriksa. Yang tidak memeriksa ya tidak bisa memberi komentar, kan? Karena banyak di luar sana, dia melihat dari jauh dan tidak memeriksa, oh dia bisa menentukan, oh ini nggak syariah nih, barangnya nggak bisa dipegang langsung. Kan ada versi-versi tertentu, betul nggak? Nah, kita tunjukin siapa yang berhak menentukan. Tentunya lembaga syariah yang memeriksa. Nah, baru kita tunjukkan, kita udah diperiksa oleh Tawafuk dan ada sertifikat syariahnya. Kita diperiksa oleh Aufi sampai sekarang ada sertifikat syariahnya. Kita diperiksa oleh Rakaba dari syariah, lembaga syariah Amerika, yang mana isinya para ulama dan para profesor dokter di bidang syariah. Kan orang biasa, bukan ustadz-ustadz guru agama biasa, tetapi para ahli-ahli syariah dunia yang memeriksa dan mengeluarkan sertifikat syariah, dan mereka ada di lembaga syariah yang resmi. Nah, mereka yang mengeluarkan sertifikat syariah kira-kira sah atau tidak? Bukan satu syariah aja, bukan satu lembaga, 3 loh. 3. Nah, kita minta pendapat orang ini dulu, prospek ini. Kalau lembaga syariah dunia yang sudah mengeluarkan itu syariah atau tidak. Barulah kita menunjukkan fisik. Selain itu, setelah kita nanya siapa yang berwenang, kita tunjukkanlah perusahaan yang memberikan sertifikat. Terus kita boleh kasih perbandingan nih. Kira-kira menurut Bapak Ibu, atau orang yang bertanya nih, Bapak, kita menurut Bapak, di Indonesia sudah ada nggak yang dapat syariah? Kan ada tuh, ada pegadaian yang syariah, ada bank yang syariah, ya kan? Nah, kita ambil perbandingan. Di bank dan sistem gadai tadi, tagih cicilan nggak? Melelang barang orang nggak? Merampas nggak kalau kita nggak mampu cicilan? Oke, kalau begitu ada antreannya nggak? Itu aja syariah. Nah, kita punya nih, anggaplah kita yang orang awam, nggak ahli syariah, nggak ngerti ilmu syariah, tapi kita punya logika. Kira-kira lebih syariah mana? Yang merampas paksa, menjual paksa, memaksa cicilan dengan yang tidak menagih cicilan dan tidak melelang. Mana yang lebih syariah? Secara bodoh aja lah kita menjawab. Nggak usah yang lebih syariah. Nggak usah ahli-ahli syariah, kita nggak ngerti ayatnya apa, tapi secara secara logika kita bisa jawab, oh QM ini syariah lah. Yang nagih cicilan dan yang lelang barang orang aja bisa dapat syariah kok. Iya kan? Di mana lemahnya sekarang? Nah, itu aja secara logikanya. Tapi kalau mau bicara secara keahlian dan keilmuan, silakan tanyakan langsung kepada lembaga yang mengeluarkan sertifikat. Karena mereka lah ahlinya. Kita nggak bisa berdebat dalam hal itu. Karena kita nggak ahli dalam hal itu. Dan kita pun
Mungkin kita pernah sekolah di bidang itu tapi kita nggak diakui sebagai orang ahli di bidang itu juga nggak boleh berdebat. Silakan tanyakan kepada lembaga yang sudah mengeluarkan karena dia yang memeriksa. Nah, itu masuk ke website lembaga itu, di situ ada kontaknya, bisa dihubungi, bisa dipertanyakan kalau merasa itu salah. Nah, kalau orang nanya ini aman nggak nih? Bisa nggak jangka panjang? Nah, kalau aman tadi kita udah tunjukkan ada jaminan, ya emas 10 kilonya ada jaminan, ada setoran modal diawasi oleh negara, negara pun menjamin ini aman, ya Kemendak ya tadi menjamin ini aman. Itu kita tunjukkan bukti. Ya, kalau kita ditanya bisa jangka panjang atau tidak, ya kita bahas balik lagi bertanya seperti apa yang bisa jangka panjang. Kadang-kadang orang yang nanya itu saat kita balikkan pertanyaannya, dia juga nggak ngerti jawabnya Bapak Ibu. Seperti apa yang jangka panjang? Nah, kita tunggu jawabannya dulu, baru kita sesuaikan dengan kondisi kita punya sistem. Jadi kita nyambung dengan pemikiran si prospek dulu. Nah, mungkin dia bilang perusahaan harus amanah dan bisa dipercaya. Nah, tanya balik seperti apa yang amanah dan bisa dipercaya. Kadang dia bingung. Malah kadang dia jawab cuma, oh harus ada kantor, harus ada legalitas. Padahal banyak tuh yang punya kantor dan legal yang scam juga. Ya, nggak cukup hanya sekedar legalitas dan kantor Bapak Ibu. Ya. Nah, selain kita tunjukkan bahwa kita sudah ada jaminan, kita juga jelas tanya balik, kalau perusahaan tidak ada beban sistem bagaimana? Nah, ini kita harus jelasin. Nah, bagaimana kalau perusahaan tadi juga meletakkan jaminan emasnya dan diawasi oleh lembaga syariah dan lembaga negara? Kira-kira aman nggak tuh? Nah, biarkan yang si prospek yang menjawab. Oh, kalau gitu aman deh. Kalau memang sudah ada yang pegang jaminannya. Nah, biar dia jawab seperti itu harapan kita Bapak Ibu. Memangnya ini diawasi oleh negara. Nah, tunjukkan buktinya. Nah, bagaimana pendapat Anda? Biar dia jawab, oh kalau begini aman nih. Nah, itu yang kita tunggu Bapak Ibu. Jadi kalau dia jawab aman nggak nih? Kita jawab aman langsung, dia debat sama kita. Tapi kalau kita balikkan dan kita tunjukkan faktanya, dan kita tanya balik supaya dia jawab aman apa tidak menurut kamu kalau seperti ini. Nah, ingat Bapak Ibu, tanyakan balik. Sampai si prospek Anda menjawab sesuai keinginan kita Bapak Ibu. Ini rahasianya Bapak Ibu dalam presentasi, dalam bertanya, dalam alur cerita, dalam cara seni menyampaikan informasi. Simple, jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Tapi Bapak Ibu perlu praktek. Nah, kalau dia tanya apakah scam? Bisa scam nih. Saya udah kemarin udah berkali-kali jalanin bisnis kena scam melulu nih. Jangan-jangan ini juga scam lagi, sama aja katanya. Nah, kira-kira Bapak Ibu akan jawab bagaimana? Bapak Ibu bilang tidak, dia nggak percaya. Kemarin yang ngajak saya juga bilang tidak, scam katanya. Nah, kita tanyakan lagi bagaimana kira-kira konsep scam yang kemarin kamu ikut. Tulis dulu tuh. Yang kemarin tuh kayak gini nih, gini. Kita catat semua. Nah, terjadi scam. Padahal leader saya bilang nggak mungkin scam. Nah, kata leadernya yang dia omongin. Dia nggak belajar tentang dalamnya. Jadi harusnya kita mempelajari itu bukan kata leader, Bapak Ibu. Kita lihat faktanya dulu. Nah, setelah kita catat apa, barulah kita kasihkan perbedaannya. Mungkin salah satu yang dicatat, kemarin saya dapat profit setiap hari 1%. Dipastikan dapat profit, dibagi profit. Karena perusahaan hebat, begini. Saya kebagian profit. Nah, profit rutin artinya beban nggak nih? Nah, kita nanya aja balik. Ada perusahaan menjanjikan profit setiap hari, pasti. Beban nggak kira-kira itu perusahaan? Apakah pasti ada perusahaan yang setiap hari bisa untung? Coba tanya nih, di dunia ini ada nggak yang perusahaan tiap hari untung ya nggak pernah rugi? Dan pasti pula tuh. Ya nggak mungkin lah ya. Nah, kalau perusahaan membagikan profit tetap, semakin banyak peserta, semakin besar nggak bebannya? Ya kan? Otomatis bebannya semakin gede. Bukan semakin untung Bapak Ibu, tapi semakin gede bebannya.
Nah, itu yang harus kita jaga. Nah, kita tanya bagaimana ciri perusahaan yang scam. Selain dia menjanjikan profit tetap, biasanya dia adalah perusahaan yang baru berdiri tapi langsung menghimpun dana masyarakat. Itu ciri-ciri scam. Perusahaan kita enggak 10 tahun, 7 tahun pertama itu enggak berurusan dengan masyarakat. Dia hanya bertransaksi dengan sesama levelnya, yaitu bank, koperasi besar, perusahaan negara. Levelnya di situ, Bapak Ibu. Jadi bermain dengan sesama level perusahaan yang sama-sama hebat tentunya. Yang tidak bisa ditipu-tipu. Kalau masyarakat kecil ya karena awam, ilmunya nggak cukup, mudah tertipu kan. Nah dia perusahaan QM nggak seperti itu. Setelah 7 tahun sampai detik ini masih berlangganan bank sama QM. Tahun 2019 baru dibuka untuk publik. Karena memang ada niat dari QM itu membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Makanya ada GAE 5 juga supaya kita bisa beli murah, kita bisa beli emas dengan modal 30.000 saja. Ya, perusahaan benar-benar ingin mengangkat masyarakat kecil dan tidak membedakan harganya. Orang yang beli 30.000 tidak di markup. Ya, sama harganya dengan orang yang beli 1 kilo. Sesuai dengan harga emas dunia. Nah, itulah bukti dia memang ingin membantu orang-orang juga yang belum mampu. Tapi Bapak Ibu temukan di luar sana orang jualan mini gold, emas-emas kecil yang 0,1 gram, ada yang 0,01 juga sekarang. Itu markupnya udah 50% Bapak Ibu. Artinya orang kecil lagi yang menjadi korban. Yang mana-mana orang kecil selalu jadi korban, beli barang selalu lebih mahal, pada uangnya paling sedikit. Orang kaya belinya grosir, beli banyak, dapat harga diskon Bapak Ibu. Itu juga salah satu prinsip, orang kaya makin kaya, orang miskin semakin miskin. Kenapa? Orang miskin belinya lebih mahal daripada orang kaya Bapak Ibu. Beli barang apapun, bukan cuma beli emas. Beli barang apapun. Orang miskin bayarnya lebih mahal. Pada uangnya paling sedikit, dia bayar paling mahal. Sementara orang kaya dapat lebih murah karena boleh beli grosiran. Beli banyak, pasti harga diskon, betul nggak? Itu hukum pasar. Nah, balik ke ciri-ciri scam balik Bapak Ibu. Ya, perusahaan yang baru berdiri langsung menghimpun dana masyarakat. Betul nggak? Yang scam kemarin baru berdiri nggak? Boleh tanya balik kayak gitu. Ya. Dan apakah dia bekerja sama dengan lembaga besar seperti bank dan lain-lain? Ya pasti tidak yang scam. Nah, ya baru kita tunjukkan perusahaan kita. Kalau bank beli sama perusahaan kita, kira-kira ini perusahaan yang benar atau tidak? Biar prospek yang jawab. Nah, biar dia yang menilai. Nah, kasih tunjuk bukti. Ini loh bukti Bank Muamalat beli. Ini loh Afin Bank, ini loh Allianz Bank. Nah, bukti ini menurut kamu bukti benar atau bukti bohongan? Biar dia jawab. Sehingga orang paham. Karena pada saat kita nanya, dia akan mikir, dia akan fokus. Dan dia akan dapat jawabannya dengan jelas, Bapak Ibu. Berbeda dengan kita yang ngomong. Kalau kita nggak nanya balik, nggak nyangkut dalam memorinya itu. Karena belum tentu apa yang kita ucapkan didengarkan dengan baik. Tapi pada saat kita tanya balik, dia akan jawab, pasti mikir dulu. Kalau dia udah mikir dulu, udah pasti dia akan ingat. Karena dia sudah pikirkan jawabannya. Nah itu. Kalau pingin belum puas, kita nanya, apakah perusahaan yang scam tadi tercatat di bursa transaksinya? Tidak, ini buktinya kita punya tercatat di Soraka, di Indonesia tercatat di bursa ICDX. Ini lembaga resmi negara. Ya. Apakah perusahaan yang scam itu diaudit oleh lembaga syariah? Nah, kita tanya balik. Nah, kita tercatat di Tawafu, kita dapat sertifikat AUFI sebagai patuh syariah, Rakabah. Kita tanya balik lagi, apakah perusahaan scam tadi produknya barangnya dibeli rutin oleh bank? Nah, enggak. Nah, perusahaan kita Bank Muamalat sampai detik ini masih beli emas sama Quantum Metal, Afin Bank, Allianz Bank, Al-Razi Bank, dan lain-lain. Tunjukkan buktinya. Apakah perusahaan scam dipercaya oleh bank terbesar dunia? Oh, pasti tidak juga. Nah, tunjukin dokumentasi kerjasama dengan ICBC Bank. Apakah perusahaan scam bekerja sama dengan lembaga negara seperti Aranu Tekun atau Pegadaian? Tidak juga. Nah, perusahaan kita bekerja sama. Tunjukin, jelasin buktinya. Apakah perusahaan scam itu distributor resmi
perusahaan emas milik negara, apakah Indonesia, apakah Australia, atau negara manapun lah. Ada nggak bukti resmi di website Antam misalnya? Nama dia tercantum. Kalau kita tercantum di Permin. Nah, nggak ada. Nah, ya udah. Sudah banyak sekali perbedaan perusahaan kita dengan yang scam-scam kemarin. Bukan 1 poin, bukan 2 poin. Kalau Bapak Ibu mau cari lagi, banyak lagi Bapak Ibu data-data yang bisa ditunjukkan. Nah, apakah meletakkan stok emas di awal seperti kita di Brinks? Kalau di Indonesia kita ada stok di PT Brankas, kemarin sudah ditunjukkan sama Pak William, sudah ada 10 kilo. Nah, apakah ada perusahaan scam yang transaksinya 10 tahun? Nggak ada, kita udah 10 tahun. 7 tahun pertama dengan lembaga negara atau bank, baru sekarang buka untuk orang umum. Tapi perusahaan scam terbalik. Tidak ada satupun lembaga besar yang transaksi sama dia, malah dia cari masyarakat kecil punya uang. Menghimpun dana masyarakat. Nah, itulah dari saya Bapak Ibu. Nah, untuk kedepannya Bapak Ibu kuasai teknik cara menyampaikan ini yang barusan. Kemudian Bapak Ibu harus punya alat bantu. Angel Group lagi desain sebuah buku untuk bahasa Indonesia. Minggu depan desainnya udah siap dan akan dicetak mudah-mudahan dalam bulan ini dan Agustus nanti mudah-mudahan sudah bisa buku ini. Ya, buku ini Bapak Ibu memang harus beli ya Bapak Ibu ya. Nanti tanya Kak Yohana harganya berapa, tapi saya yakin harganya nggak mahal. Bukunya eksklusif. Ini menjadi alat bantu kita untuk presentasi. Ya, karena kalau kita presentasi ketemu orang gaptek, nggak bisa dia kita tunjukin PowerPoint atau buka handphone, dia nggak ngerti. Ya, tapi pakai buku mungkin semua kalangan bisa lah. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau ada buku sebaiknya punya buku juga untuk alat pandu transaksi. Nanti kalau saya sudah dapat approve desainnya, saya akan ajarkan bagaimana cara menggunakan buku ini Bapak Ibu. Ya, kalau bisa ditambah punya brosur, ya ini ada desain brosurnya. Nanti bisa dicetak bersama, mau cetak sendiri juga boleh ya. Dan Bapak Ibu yang belum punya website, kalau ingin mendapatkan member jarak jauh, ya bagus, boleh bikin website, boleh upahkan sama orang-orang online, tinggal ketik di Google jasa bikin website, kalau ada modal boleh upahkan. Ya, bikin YouTube channel sendiri Bapak Ibu, YouTube channel. Bapak Ibu nggak pandai buat video, pakai video saya yang ada saja, Bapak Ibu download, Bapak Ibu upload kembali di YouTube Bapak Ibu masing-masing. Ya, cuman sekarang ini memang saya belum publish ya. Semua video-video saya itu unlist semua, tidak dipublish. Karena memang pihak manajemen meminta jangan dipublish dulu sampai Bapepti kita keluar. Ya, tapi Bapak Ibu sudah boleh mempersiapkan channel ini. Begitu Bapepti keluar, kita publish semua video kita, YouTube kita. Orang-orang yang nanti cari informasi tentang quantum metal ketemu YouTube kita, di dalam itu ada kita cantumkan nomor HP kita, nah dia akan hubungin kita. Jadi kita bisa dapatkan prospek yang jarak jauh tanpa batas juga Bapak Ibu dengan cara ini. Ya, kalau selama ini kita hanya berpikir teman yang kita kenal kan terbatas ya. Tapi kalau kita punya alat bantu online kayak gini, ya Bapak Ibu juga bisa dapatkan prospek yang tidak dikenal tadinya. Itu kan marketnya jauh lebih besar. Sehingga suatu hari kita bisa punya direct sponsor 100 atau lebih pun pasti bisa dengan konsep ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa gunakan sosmed, ada gambar-gambar desain yang di grup pernah saya bagikan ya. Ada ratusan gambar yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk upload di sosial media. Ya, tinggal kasih tambahan keterangan di sosial media, kasih nomor WA Bapak Ibu supaya orang yang ingin tahu akan menghubungi Bapak Ibu. Ya. Nah, gunakan juga sarana Zoom meeting ini baik secara personal maupun secara beregu bersama-sama seperti sekarang. Jadi dengan Zoom meeting ini kita kan bisa presentasi sama orang-orang jarak jauh seperti kita ketemu langsung. Jadi alat bantu untuk mempermudah kita bisnis sekarang tuh udah sangat banyak dan sangat memudahkan Bapak Ibu. Tidak ada istilah susah lagi Bapak Ibu. Ya, alat bantu ini benar-benar canggih. Orang yang dulu belum ada Zoom meeting, belum ada YouTube, itu setengah mati susah, bisa sukses juga. Kita sekarang sudah bisa bikin website, sudah bisa ada sosial media, ada Zoom meeting. Ini alat bantu yang luar biasa. Sehingga tidak boleh ada alasan untuk tidak bisa lagi. Ya, nah itulah Bapak Ibu.
Bapak Ibu bikinlah target, apa action plan-nya, berapa penghasilan yang mau dicapai, berapa orang yang akan Bapak Ibu ceritakan tentang QM setiap hari. Ya, Bapak Ibu tentukanlah target itu dan lain-lain. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Apabila masih ada pertanyaan, 1-2 lagi silakan. Sebelum kita tutup. Masih ada yang mau bertanya? Pak Herman, Ya, silakan Pak. bertanya Pak. Ya. Kemarin waktu kita meeting dengan Pak William, kan Ya. Pak William ada tunjukin surat yang dari MUI bahwa mereka belum bisa memberikan sertifikasi kepada Quantum Metal karena belum punya perangkat dan pedoman. Ya. Nah, saya jadi kepikiran tadi Pak Herman menyinggung masalah pegadaian syariah. Apakah mereka tidak punya sertifikat, belum punya sertifikat atau sudah punya ya Pak ya? Syariah sama kita kan pegadaian syariah atau bank syariah pun itu konsepnya kan sama Pak. Iya. Tapi dengan kita kan berbeda Pak. Berbedanya di mana Pak? Kita nggak ada tagihan cicilan, kita nggak ada lelang, sistem kita pertama di dunia. Nah, kalau dengan sistem yang lebih friendly seperti itu, mestinya kan MUI lebih gampang memberikan sertifikat. Ya, tapi kenapa alasannya? Secara naluri, secara logika benar Pak. Tetapi kalau kita bicara lembaga MUI, mereka akan berusaha dulu menemukan dalilnya Pak. Mencocokkan dulu dengan dalilnya, dengan ayat mana yang bisa disambungkan. Jadi nanti mereka akan minta referensi dari Tawafuk itu sendiri dan dari Aufi itu sendiri. Jadi karena pada saat mereka mengeluarkan surat, mereka harus kasih dasarnya Pak. Iya. Nah, karena ini baru dan unik, memang pertama di dunia, mereka nggak bisa langsung menjawab. Tapi mereka akan mengatakan kami akan study dulu. Di samping itu, mereka sudah mengatakan silakan dulu proses Bapepti, setelah proses Bapepti kembali lagi ke kami, baru kita akan lanjutin. Karena saya waktu pembicaraan dengan pihak Dewan Syariah itu, saya memang ada di situ waktu itu di Jakarta Pak. Oke. Kami meeting, ada Puan Aida juga, karena Puan Aida juga yang berbicara dengan orang DSN saat itu, Dewan Syariah Nasional. Nah, jadi ya memang intinya selesaikanlah Bapepti dulu baru kita fokus dengan ini. Pada prinsipnya mereka nggak keberatan karena secara logika ini masuk. Cuma secara dasar dalilnya mereka harus cari dulu nih. Oh gitu. Oke, baik Pak Herman. Terima kasih Pak. Ya karena secara lembaga kan nggak bisa hanya mensahkan tanpa dasar Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ada yang lain mungkin boleh bertanya satu lagi. Pak Iron mungkin ada mau ditanyain? Kalau menurut saya, kalau masalah pengesahan syariah itu, karena kan kalau secara agama kan sama aja di Malaysia dengan Indonesia Pak. Kalau secara logika ya Pak. Karena justru di Malaysia itu lebih ketat kalau bicara syariah, karena Malaysia adalah negara Islam. Memang negara agama Islam statusnya. Kalau kita kan negara demokrasi ya Pak ya. Nah, harusnya kalau di Malaysia sudah approve syariah, kita pasti yakin di Indonesia juga approve syariah karena yang namanya agama Islam seluruh dunia kan boleh dibilang sama ya Pak ya. Orangnya mungkin boleh beda-beda pikiran, tapi kan ajaran agamanya secara prinsipnya sama. Nah, tapi kan orang yang dipakai kan sama juga itu Pak. Ya. Dalil yang akan dipakai kan dasar dalilnya sama nanti. Iya, seharusnya begitu Pak. Tapi kan mungkin pihak DSN kita menganggap ini sesuatu hal yang baru, akan lebih bijaksana mereka pelajari dulu supaya jangan sampai mereka salah memutuskan. Iya. Ya, seperti itu. Ya. Pak Darman, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Bapak Ibu, mungkin nggak ada pertanyaan lagi. Kalau ada nanti boleh lanjut lagi di grup. Dari saya demikian dulu ya. Semoga pertemuan hari ini bisa menambah wawasan, menambah manfaat buat Bapak Ibu semua. Dan kita akan ketemu lagi hari Rabu dan Minggu depan untuk training dan BOP.
Oke, salam sukses dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih banyak Pak Herman. Ya, Selamat Terima kasih Pak malam. Herman. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.